Kembali lagi bersama kita berdua di konten ngopi ini. Kali ini kita rekaman. Aku pamer bubu ya? Enggak, ada kita ketok. Ada Bubu kita ada kita ketok, Pak. Ya gitu ya. Mana? Aku bisa coba aku ketopen di asu. apa-apa. Jadi kita berdua mungkin bagi para pendengar gak kita iso ketemu, Pak ya. Gak kita ngerti visualnya. Oh, mungkin kalau di YouTube ya. Kalau mungkin para pendengar yang melihat kita di YouTube, kita sekarang sedang record di teras rumah. Jadi by the way ini for your information mungkin. Sebenarnya kita ini Pamer bubu aku, Cok. Aku harus menjaga apa? tetap wajah aku kerahasiaan tubuhku kan. Iya. Aku lanjut sih. FYI ini buat para pendengar kita atau mungkin para penonton kita di YouTube, kita emang sering banget gitu untuk tag podcast di tempat ini sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin kita dari Awal gitu, kita hampir semua ya sebenarnya. hampir semuanya kita di sini gitu. Rekamannya di depan sini. Dan ini ada filosofinya juga tempat ini. iya sebenarnya gitu. Jelaskan, Mbak. Sebenarnya asal iku loh. Asal nama. Asal angka. Asal angka dan nama 4043. Tapi sebenarnya bukan 4043 toh. 443. Ya, by the way ini jadi harap maklum lah kalau misalnya banyak kendaraan yang berlalu lalang di depan kita, apalagi sekarang malam minggu gitu. Jadi memang ya wajar lah gitu. Dan lagi aku akan menegaskan bahwa jangan tanyakan kenapa aku menghadap seperti ini ya. Kenapa? Enggak, kan jelas noblas soalnya. Karena aku memang lebih enak ngomong. Oh iya sih. Bertatap muka Iya, ini. Oke. Lanjut Pak ke filosofi itu tadi. 443 sebenarnya kita sempat mau buat channelnya namanya tuh Teras Rumah kan. Teras rumah, benar. Teras Rumah 443 gitu loh. Terlalu panjang waktu itu Iya tidak sih, salah. tapi terus 443 443 wes. Iya, karena rumah ini itu nomornya 443. Betul. Dan kalau 443 susah, gak enak didengar. Jadi aku buat 4043. Iya, karena dalam bahasa Inggris kan 4043. Ya, itu akhirnya tercetuslah nama 40, channel 43. YouTube kita, kanal Betul. YouTube kita ya, 4043. Jadi apa namanya? Bukan tanpa sengaja kita tag podcast di sini ya pada malam hari ini. Cuma emang apa ya, kita tadi kan spontanitas aja ngobrol. Ya pengen ada yang dibahas aja sih. Iya, kemudian kenapa nggak udah langsung rekaman aja untuk di YouTube gitu kan. Jadi ya pada akhirnya pada malam hari ini gitu. Iya. Jadi kita akan berdua akan ngomong soal ini pembahasan pria banget tuh. Cowok banget lah ini, manly banget gitu. Iya kan? Iya sih. Jadi Tapi enggak bisa sebenarnya. Sebenarnya ini membahas umum sih. Cuma kita berdua membahas ini dari sudut pandang kita. Iya, benar. Sudut pandang laki-laki. Benar. Jadi kita berdua akan membahas tentang target para laki gitu. Kalau kok nek aku nek denger targetku kok ya, memang seperti itu ya. Jadi emang iklannya itu suara motor gitu, gak apa-apa. Iya, balik. Aku nek denger targetku kok kayak kesane kita akan memaksakan itu harus terjadi. Enggak, maksudnya bukan. Iya, ngerti. Tapi gak enak aja sebenarnya didengar. Maksudnya gini, kayak di apa ya, kayak kira-kira cowok tuh pencapaian tertingginya itu apa gitu, atau mungkin pencapaian yang kepingin digapai oleh seorang cowok itu apa sih gitu. Sebenarnya nggak ada tertinggi sih, karena kita sebagai manusia terlahir tidak pernah puas. Pastinya semua ya, semua terlahir tidak pernah puas. Akan selalu ada dan terus ada satu step yang ingin dicapai gitu. Iya. Mungkin teko kondisi target dalam hidup atau keinginanmu dalam hidup. Pertama mungkin umur lah. Umurmu piro saiki? Umurku 24 tahun. Iya ta? Iyalah. Terus lah Cuk. Anjing, 24 tahun aku, Cok. iya. Juli wingi, Cok. 24 tahun aku. Iya. Dengan kan 24. Pertama mungkin ini aku cerita ya, kayak sebenarnya under pressure, Pak, sebenarnya, Pak. Sebentar. Apa? Mulai dari sini dulu. Kapan pertama kali kamu sadar dan memikirkan hidupmu sendiri? Paham nggak? Tentang apa yang ingin kamu capai dan apa yang akan kamu lakukan di masa depan gitu loh. Oke. Aku sih di tahun kemarin ya, ketika aku start kerja sih.
lebih tepatnya. Ketika aku akhirnya mulai terjun ke dunia kerja, itu udah jelas pemikirannya bukan ya having fun ada, tapi juga berpikir soal masa depan sih gitu. Jadi kayak kira-kira kerja ini dengan penghasilan yang seperti itu ini mau diapakan? Kemudian kita mau invest kemana aja gitu. Karena apa namanya? Aku pikir ketika kita masuk ke dunia kerja itu kita sudah membuka gerbang awal kehidupan kita yang baru gitu. Jadi kalau aku pribadi sih waktu aku mulai masuk ke dunia kerja, akhirnya aku mulai memikirkan berbagai macam hal lah. Misalnya kayak mungkin pencapaian yang ingin dicapai, kemudian beberapa rencana yang mungkin aku ingin kerjakan ke depan, dan alhamdulillah salah satunya ya ini dengan membuat YouTube, membuat kanal seperti ini, salah satu step. Bukan step sih Pak, lebih ke bucket list yang akhirnya tercapai gitu. Ketiga maksudku. Kamu sendiri gimana? Aku umur 23 ya. Aku ada kutipan menarik dari siapa aku lupa, yang pasti aku selalu lupa. Pasti loh, sumpah. Ya kan aku mulai kan ya, mulai rekaman kapan wingiku. Mesti aku selalu mengutip kutipan menarik, tapi tidak ngerti sopo, Cuk. Ya lali lah. Sopo ro ono sing ro ya kayak ro lah. Apa kutipannya? Gini. Ya lengkapnya aku lupa. Tapi intinya gini. Di dunia ini ada kesempatan kedua. Second chance. Ya. Tapi kesempatan kedua itu hadir saat kamu sadar bahwa tidak ada kesempatan kedua. Anjing. Bohong gak? Intinya mungkin aku kalau bisa tangkap kayak ketika ada kesempatan ya kamu harus ambil kesempatan itu gitu kan. Jadi gini. Kan pertanyaannya kapan aku mulai sadar bahwa aku harus memikirkan hidupku sendiri gitu. SMK I think. Wah, serius SMK itu umur berapa Pak? 16 yo. SMK kelas berapa dulu? Umur 17-an lah. Kelas 2 ya, mau ke 3 ya, gak sih? Mau ke 3. Ya, 2 mau ke 3. Aku berpikir bahwa kan menyesal gue dengan apa yang sudah kamu lakukan dulu. Dan kon merasa bahwa hidupmu useless gitu loh. Ya, aku pernah merasakan seperti itu juga sih. Kok selama ini aku hidup kok gak ada ada manfaat, gak ada hasilnya untuk diriku sendiri. Dan akhirnya kon sadar bahwa kon menuntut kesempatan kedua. Paham gak? Tapi kon sadar bahwa kesempatan kedua itu gak ada. Oke. Terus. Kon sadar bahwa kon melakukan banyak kesalahan dan kon berharap adanya kesempatan kedua. Iya. Nah, akhirnya kon sadar bahwa kesempatan kedua itu gak ada. Intinya adalah bahwa masa lalu itu gak bisa dirubah, men. Setuju. Dan apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu itu ya sudah jadi masa lalu. Sudah jadi bagian dari hidupmu. Iya, oke. Mungkin ini sudah populer ya di banyak platform atau di banyak kanal YouTube lain dari mereka yang sudah besar. Aku juga berpikir yang sama bahwa jangan menyesal. Ketika kamu tidak berhasil memanfaatkan kesempatan pertama, jangan menyesal. Karena kesempatan memang cuma satu, kan. Dan mungkin kenapa kamu tadi berpikir bahwa akhirnya kita sadar bahwa tidak ada kesempatan kedua, dan kenapa kita akhirnya menuntut kesempatan kedua, karena kamu telah menyanyiakan kesempatan pertama, ya gak sih? Kemudian mencari alternatif lain dan mencoba untuk sebenarnya mencari pembelaan diri aja. Iya, maksudnya sebenarnya kan untuk mengatakan bahwa aku tidak salah. Iya, jadi akhirnya kamu semacam mencoba untuk menciptakan kesempatan kedua itu. Padahal ya gak ada kesempatan kedua. Ketika kamu tadi bilang bahwa masa lalu adalah ya sudah, memang itu adalah bagian dari cerita yang akan kita terus bawa gitu. Jadi kemudian penyesalannya itu datang dari situ. Ini kan banyak pertanyaan gini. Kalau kamu bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu, hal apa yang ingin kamu rubah? Dan banyak orang yang sudah mencintai seseorang yang aku cintai. Dan banyak iya kan? Dan banyak orang yang sudah menjawab bahwa gak ada, men, gitu. Karena kalau bukan karena masa lalu yang sudah terjadi, kamu gak akan bisa sampai sekarang. Tuh. Dan itu aku setuju gitu loh. Apapun masa lalunya ya, baik itu buruk atau tidak ya. Semua pasti punya hal buruk di masa lalunya, semua pasti punya hal baik di masa lalunya, tapi yang penting adalah gimana caranya kamu akan berdamai dan bisa berdamai dengan itu gitu. Jangan
terusan menyesali dan berharap bahwa masa lalu itu akan berubah, karena itu gak akan mungkin. Dan kemudian dari situ akhirnya kamu berpikir kamu harus menciptakan semacam kayak, dari situ akhirnya mungkin tumbuh dewasa pemikiran dan segala macam, akhirnya kamu berpikir beberapa plan ke depan mungkin. Dari situ Kalau dari mungkin kamu tidak berhasil memanfaatkan kesempatan pertama, kemudian kamu mencari semacam pembelaan seperti yang kamu katakan, akhirnya dari situlah mungkin apa yang membentuk diri kamu akhirnya memikirkan berbagai macam hal lah gitu. Sampai sekarang sih aku nggak pernah berpikir bahwa diriku dewasa ya. Itu apa ya, terlalu sombong rasanya, aku sudah dewasa kan lo. Fuck man, aku masih punya sisi kanak-kanak yang akan terus melekat gitu loh. Seumur hidupku akan terus melekat sisi kita memang kalau kita pribadi kan memang nggak bisa menilai kita dewasa apa enggak, Pak. Nggak bisa menilai kan orang lain kan, gitu. Karena kita cuma apa namanya, orang lain melihat kita dari output kita kan. Iya, gitu. Tapi aku nggak bisa mengamini bahwa saat ada orang lain mengatakan bahwa mereka melihatku sebagai seseorang yang sudah dewasa, aku nggak bisa mengamini itu, karena aku sendiri justru merasa bahwa sisi anak-anakku itu masih ada, akan terus ada, men. Oke. Ego tuh kan, ego tuh kan apa ya? Ego tuh kan salah satu sisi anak-anak lah. Aku bilangnya ego itu salah satu sisi anak-anak. Tapi mungkin ego yang paling mendominasi dari diri kamu sendiri. Tapi bukan bagaimana cara kita menghilangkan ego itu, tapi bagaimana cara kita mengontrol ego itu. Mungkin berawal dari situ ya. Berawal dari apa? Kira-kira kamu membuat rencana untuk dapat menggapai pencapaiannya itu, kira-kira pencapaian yang apa waktu itu? Pertama kali kamu ingin mencapai sesuatu, kira-kira apa? Lulus dengan nilai yang bagus. Dan kamu berhasil kan waktu itu? Lumayan. Dengan segala cara tentunya. Gak apa-apa dong. Proses itu, Pak. Ya, ini aku berpikir ya, proses itu apapun. Iya gak sih? Dulu aku orang yang berpikir bahwa alah, nilai bukan segalanya. Apa sih pentingnya nilai? Yang penting ilmunya. Iya. Dan aku melakukan itu, bahwa aku tidak pernah belajar. Aku mengerti, tapi aku tidak pernah mengerjakan ujian atau tugas dengan sungguh-sungguh. Tapi saat aku sadar bahwa nggak bisa nih gitu loh, aku nggak bisa melangkah lebih jauh kalau nggak ada penyokong, kalau nggak ada jaminan, kalau nggak ada support bahwa aku akan baik-baik aja di depan. Akhirnya jaminan atau support yang pertama kali aku pikirkan dan aku dapatkan bahwa itu penting adalah nilai yang bagus saat kelulusan SMK. Dan kemudian ketika kamu berhasil mendapatkan pencapaian itu, how do you feel? Stres, man. Kok iso? Kok itu stres, goblok? Karena gini. Bukannya bangga ya awakmu itu? Ya, Pak, ya. Apa? Stresnya itu apa, Pak? Stresnya gini, Bro. Ini aneh. Iya, emang awakmu. Memang ini aneh, tapi stresnya gini bahwa nilai yang bagus akan menjadi jelek kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, paham gak? Oke. Jadi daripada saat itu aku gak menghabiskan waktu untuk membanggakan diri nilaiku bagus ya. Aku menghabiskan waktu untuk bagaimana nilai yang bagus ini terpakai dan bisa menjamin satu step langkahku menuju masa depan. Oke. Stresnya di sana gitu loh. Bangga lah. Bangga itu hal yang bisa aku capai dan bisa aku dapatkan dengan berbagai cara. Wis kon gak usah notice dengan berbagai cara, Cok. Iya, ngerti aku, kon ngerepek kan. Yo. Tapi apa? Bagaimana aku memanfaatkan itu? Itu menjadi poin penting pemikiranku waktu itu. Wah. Faktanya, lagi-lagi kita berencana Tuhan menentukan. Iya. Ya kan? Oh, enggak sih. Kita berencana Tuhan menggagalkan. Enggak ngerti aku. Aku semang kami ini yang pertama loh, yo. Yang kedua aku tak berani makam ini loh. Iya kan? Iya. Tuhan menggagalkan. Enggak tahu. Karena ada rencana yang lebih baik. Oh iya, bangsa. Pinter bisa nih. Faktanya nilaiku bisa aku bilang tidak terpakai. Kok iso?
Karena aku mendapat kerjaan tanpa melihat nilai itu. Ini aku sih agak kita bahas sedikit masa menganggur kita ya. Ya. Sesetres apa kon biyen tempat nganggur? Stres ya, kan? stres. Iki nganggur tempat kon lulus kuliah ya. Beda. Aku lulus kuliah. Maksudnya ya. Ya. Kan lulus sekolah kan ya kan masih punya pilihan kuliah atau kerja kan dulu. Kita apa ini? Enggak ngene. Setelah aku lulus SMA semua. Gini. Pertanyaanku adalah kalau waktu lulus SMK, kon kan masih punya pilihan loh. Oke. Kerja atau kuliah. Oke. Tapi setelah lulus kuliah, kon kan nggak punya pilihan lain. Harus kerja kan loh. Ya. Kon pasti mengalami masa menganggur. Ya, aku mengalami. Berapa tahun? Ini aku lulus ini gak hitung wisuda ya. Iya. Yudisium aku tahun 2019. Desember nih gak salah. Dan sepanjang tahun 2020 enggak, aku cuma nganggurnya sekitar 3 bulan 4 bulanan, Pak. 3 bulan. Iya. Tapi kon pasti melewati masa itu. Oh iya, pasti melewati masa itu. Stres apa kon waktu masa? Pertama pasti stres, Pak. Iya. Karena waktu itu kan masih ada orang tua aku kan. Maksudnya ada pressure waktu itu. Kayak aku gini loh, Pak. Waktu itu muncul stigma kalau di TV-TV gitu loh, Pak. Sing buat apa sarjana tapi tidak kerja kan akeh kan. Lagune Iwan Fals. Apa itu? Engkau sarjana muda. Fuck daro. Ya pakai itu ya. Jadi aku sempat under pressure ke itu, ke stigma orang-orang yang mengatakan atau mungkin nggak mengatakan juga, tapi karena aku mencoba untuk sotoy, akhirnya kayak ketakutanku itu takut ketika kamu sudah mencapai gelar sarjana tapi kamu masih belum dapat kerja. Ketakutanku itu. Dan memang waktu itu nih misalnya kehitung sih nggak terlalu lama juga nganggur ya, karena 3 bulan 4 bulan kan aku pikir sebentar lah ya maksudnya ya, tapi emang kalau dirasakan lama memang. Jadi akhirnya ya itu, apalagi nganggur pas kemudian kita ngelamar kerja kemudian ditolak gitu. Jadi mengharapkan panggilan interview waktu itu juga jadi kayak beban tersendiri bagi aku gitu. Dan alhamdulillah udah dapat kerja ya gitulah. Gitulah aku pikir. Nek aku Pak biyen ya. Aku kan nganggur setahun lebih. Tapi oke. Engko cerita tentang kene biyen itu, Pak. Biyen kene ngerti sego ya, Pak. Iki lucu. Iya, Pak, Mas. Aku nganggur setahun lebih. Kon lulusan itu sih, Pak? Aku lulus angkatan 2017-2018. Oh, ya oke. Berarti sepanjang tahun 2019. Iya, setahun lebih kan. Setelah 2018 kan aku kon iku mlebu kerja iku nek 2017 2018 iku aku berarti lulusnya 2017 yo. Iya. Berarti 2017 sampai 2018 akhir aku nganggur. Aku nganggur tapi tidak berdiam diri, men. Oke. Yang membuat aku stres adalah aku nganggur tapi aku berusaha. Paham gak? Mungkin orang akan bangga karena dia berusaha, tapi aku tidak bangga usaha yang tidak membuahkan hasil. Wah, ya kan kita mulai dari yang paling dulu kan, yang paling sederhana gitu. Betul, tapi kan itu kan pride. Iya. Gitu. Maksudnya kita gini loh, Pak. Maksudnya dia yang nganggur itu bukan nganggur nothing gitu, ngerti gak maksudku? Betul. Kita nganggur itu tetap melakukan aktivitas gitu. Maksudnya aktivitas yang gak sia-sia juga. Waktu itu kan kita juga pernah Iya sih, bentar. Oke. Sestres apa? Iya, stres. Apa ya? Gak bisa. Ya sama lah tuntutan klasik orang tua. Klasik gak sih? Iya, klasik. Tuntutan orang tua bahwa kita harus cepat-cepat bekerja untuk menghasilkan uang sendiri dan membantu orang tua juga. Dan membantu orang tua pastinya. Tapi aku sampai berpikir bahwa gini, bro, kayak iki apa sih kok wong tuaku maksa aku kerja terus. Aku wis usaha iki, aku ndak meneng loh ngono. Usahamu apa sih, Nek? Boleh tahu? Aku wis ngelamar ning Dindi, Pak. Oh iya. Sampai budal ning Dindi dewean mengandalkan ijazah memang, ya ijazah SMK lah, apa yang aku harapkan ngono loh. Tapi paling kerja sebagai buruh pabrik gak ada masalah ngono loh sebenarnya. Yang penting gaji di UMR lah ya. Iya. Terus aku sampai berpikir bahwa kenapa apa sih ngono lho? Kenapa sih? Apa yang salah gitu? Apa yang salah ngono lho? Aku iki wis usaha ngono lho. Iya. Nek pancen wis ndak gelem ngerumat ya wis lah. Aku metu ngono lho. Masa sampai ngono kon asu? Masa kon sampai ada beban yang enggak bisa aku ceritakan pastinya. Iya, aku juga gak mau tahu ya. Maksudnya ya udahlah. Ada beban yang aku harus sampai kenapa segitunya gak? Ya kan itu pemikiran pribadiku sendiri. Oh iya, oke. Sebagai seorang laki-laki yang menganggur,
dan tidak melakukan apa-apa, itu berat, Pak. Oh, berarti kan dia pacar waktu itu, Pak ya? Kan harus. Aku nggak pernah ada masalah sih. Oh, nggak Aku pernah nuntut pacarku ya? tidak pernah menuntut aku harus kerja Oh, dan baik sekali. membelanjakan dia LV, Buat Louis Vuitton. Louis Vuitton ya. Nah. Mungkin buat pacarnya Rama yang menonton YouTube ini, dengarkan calon suamimu. Sampai aku ngamen Pak Bian, Pak. Iya kan, pernah cerita tentang aku kan. Iya, aku ngamen. Karena apa? Karena aku tidak punya uang. Iya. Apapun kita lakukan loh ya. Apapun aku Apapun lakukan. yang penting halal gitu. Iya, padahal gitarku rusak tak kayak ngamen. Enggak apa-apa. Kan itu kan bagian dari proses gitu. Iya. Aku sudah melamar kemana-mana tapi tidak diterima. Sampai aku berpikir bahwa kayak ijazah gak guna deh. Jadi aku simpan ijazahku rapat-rapat. Aku mencari kerja dengan cara melobi. Kayaknya Akhirnya itu aku dapet sih. Akhirnya aku kayaknya dapet. patternnya gak sih? Memang Iya gak bisa ngandalkan cuma Betul, kita administratif gitu. administratif kita gak bisa. Tapi, kita harus punya kenalan. link Bukan penting. bukan untuk minta dimasukkan ke suatu perusahaan ya. Tapi paling enggak kita punya info Iya, setuju. yang lebih banyak tentang tempat perusahaan-perusahaan mana saja yang butuh orang nih. Iya, Karena kalau mengandalkan mencari pekerjaan dari online susah, Pak. Susah, bener. Susah. Bener. Mending langsung ke orang yang Betul. bersangkutan gitu ya. Kayak, Atau contohnya mungkin kayak koncoku kayak dek ini butuh uang gitu. Coba iya. kon ngelamar. Ya aku ngelamar. Bukan berarti orang itu membantu aku masuk ke sana. Iya. Enggak, Tapi cuma sebagai informasi aja. iya. Jadi setelah itu tadi kita menceritakan pencapaian kita waktu pencapaian kita waktu Setelah lulus. iya, maksudnya bukan pencapaian Setelah ya. selesai masa pendidikan. Sesuatu yang perjalanan lah. Iya, sesuatu yang apa namanya Tidak yang menarik. tidak menarik memang, Iya, tapi memang kita tidak menarik. teruskan saja. Jadi apa namanya tadi juga kita sudah berdua sudah menceritakan pencapaian pertama kita mungkin ya. Setelah kita memikirkan memikirkan aku pikir sok tahu tentang masa depan gitu. Betul. Kemudian setelah kita sama-sama bekerja, bro, pasti ada kayak semacam pencapaian lain yang harus dicapai gitu. Gak mungkin dong kita meneruskan pencapaian yang sudah basi gitu. Apalagi pencapaian yang sudah kamu capai gitu. Kira-kira kamu sendiri waktu kamu sudah bekerja, kira-kira pencapaian apa yang kemudian kamu ingin gapai gitu? Pencapaian yang aku ingin gapai sih harta sih, Pak, pasti. Iyalah, semua orang mengejar kekayaan, Cok. Kendaraan, rumah. Itu pengen aku capai semua. Tapi yang paling penting sebagai makhluk hidup, kita terlahir untuk apa ya? Kita terlahir untuk beranak. Untuk beranak pinak. Ya kan? Jadi mungkin target adalah merit, menikah lah. Iya. Itu berarti bisa targetmu yang sejauh ini lah. Ya. Sejauh ini lah menikah lah. Iya. Tapi kalau ngomongin menikah, nggak bisa kita cuma mikir bahwa aku ingin menikah tahun ini, siapapun. Siapapun, Cuk. Iya, enggak, maksudnya umpamanya contoh aku ingin menikah tahun ini, siapapun, enggak masalah. Wah, menikah tidak segampang itu menurutku, bahwa kehidupan setelah menikah justru jauh lebih berat karena akan ada orang lain yang menjadi tanggung jawabmu. Karena aku pikir, Pak, ya, ketika kamu akhirnya mungkin menikah nanti ya, itu pasti ada pencapaian lain itu yang harus kamu pikirkan gitu. Betul. Pasti kayak gini gak sih, setiap kita nyemplung ke satu lingkungan yang baru bagi kita, kayak kita tuh pasti semacam ada tantangan gitu, Pak. Ya, aku kan pernah bilang bahwa bukan aku sih yang bilang, ada kutipan. Kutipan mana? Aku siapa mana iki? Daru. Tapi aku pernah sampaikan sih di podcast kita yang sebelumnya bahwa satu step keberhasilan yang kita lalui itu cuma mendatangkan masalah baru aja sebenarnya. Yang harus kita hadapi lagi gitu loh. Jadi kita nggak akan pernah berhasil dalam hidup sebenarnya. Karena kenapa aku tadi bilang bahwa setiap kita masuk ke zona baru kita tuh merasa tertantang gitu karena lingkungannya berbeda gitu. Betul. Dan apa mana misalnya kamu punya jiwa kompetitif ya, aku kan kompetitif banget gitu kan. Jadi ketika masuk kerja kemudian kepingin apa ya? Ya pastilah aku pikir semua orang akan kepingin merebut satu jabatan yang mungkin tinggi seperti itu. Jadi ambisius. Aku gitu, Pak. Aku ketika masuk kerja juga udah memikirkan kayak oke, kira-kira dengan pekerjaanku yang sekarang, kira-kira ilmu apa yang aku bisa dapat dan bagaimana aku mengembangkan ilmu itu sehingga dapat masuk ke ke jabatan yang lebih tinggi gitu. Mungkin itu targetmu ke depan ya? Ya, aku kepingin jadi astronot.
Oke. Ya, kita kan udah ngomongin dari pertama lulus, Yap. terus Kita sama-sama bekerja. sama-sama bekerja. Terus target menikah. Aku. Ya. Kon. Aku kan saya tak usahano umur selawe. Umur 25. Iki menurut aku sih. Hah? Sih. Sunnah Rasul, Bro. Rasulullah. Iya lah, umur 25 lah. Sing umur 28 sopo? Nggak ono. Apa lagi kon wis umur 24 ya. Jadi kon selawe tahun ngarep, gak iso ngono lho. Aku ngene, Pak. Ada orang yang mengatakan, enggak. Yeah. Iki sing mengatakan nek Jekma mengatakan. Apa, Pak? Nek salah. Fuck anjing. Itu loh, Pak. Ketika kamu masih di bawah umur 30 gitu. Oh, iya paham. Kamu bisa melakukan apa saja gitu. Dan kemudian ketika kamu umur 30 ke atas, kamu tinggal menerima aja, kamu tinggal duduk santai dan menerima hasilnya gitu. Apa sebelum umur 30 nek kon ndak cocok ning kerjaanmu. Oh iya. Pindah enggak masalah, nyari tempat kamu nyaman. Tapi saat umur 30 ke atas dimanapun kamu berada, itu yang harus kamu tekuni. Iya benar. Dan ngomong-ngomong soal tadi mungkin target menikah dan segala macam, ada juga nih kadang-kadang ke pressure ke itu, Pak, ke katanya sih umur 25 tuh udah kayak titik balik gitu, ngerti gak sih? Kayak titik balik kamu tuh udah harus merencanakan kehidupanmu gitu, entah cari pasangan, entah mungkin cari uang yang lebih banyak, cari pekerjaan yang nyaman. Nah, titik balik itu yang akhirnya membuat aku kayak berpikir anjing nek misalnya memang benar-benar iku adalah titik balik yang mungkin aku percayai kemudian iki kali tahun ngarep bangsat dan aku masih belum bisa melakukan masih banyak pencapaian yang ingin aku gapai tapi udah ke pressure sama zona yang semakin menyempit bagi diri aku gitu loh. Tapi aku berpikir bahwa kehidupan kita akan dimulai saat kita menginjak umur 30. Oke. Karena semuanya akan tiba-tiba menjadi serius. Kita akhirnya jadi bapak-bapak ya. Betul. Kepala tiga guys, kan nggak bisa meremehkan kepala tiga men. Mungkin sekarang kan ya berpikir bahwa menikah gampang lah. Iya. Tapi nek wis menginjak umur 30, kon harus sih guys. Harus ya. Harus. Itu sebuah keharusan. Kon memilih untuk menikah atau kon menjadi kasih. Tidak sih aku tidak menikah sama sekali gitu loh. Nek kasep ya, bicara tentang kasep. Nek kon wis kasep sih wis umur iki kon kasep menikah kan. Aku tidak begitu percaya sih soal itu. Soalnya aku yakin bahwa setiap manusia punya waktunya sendiri-sendiri. Iya. Tentang apapun. Iya. Jodoh, rezeki dan mati. Iya. Pastinya dulu. Makanya ya apa ya aku ngomong ya. Sebelum kita mencapai ke waktunya itu, kamu harus persiapan semuanya ya. Aku kan berpikir bahwa umur 30 adalah saat kehidupan kita akan benar-benar dimulai karena semuanya akan menjadi serius. Sebelum umur 30 kita sudah harus mulai menata itu tuh. Iya. Kita sudah harus mulai menata itu, mempersiapkan semuanya. Contohnya kalau rezeki ya, kerjaan, kita udah mulai harus mencari kerjaan yang benar-benar membuat kita nyaman dan nyaman dan juga tetap pastinya setuju. Tetap dan nyaman gitu loh. Kerjaan apa atau hobi apa yang ingin kita tekuni itu haruslah. Terus masalah jodoh mungkin ya kita sudah harus mulai mencari sebelum umur 30 gitu. Masalah itu aku kan menargetkan diriku umur 25 nih. Masalah itu tercapai atau enggak ya itu urusan nanti. Soalnya aku enggak tahu nih, aku kan masih belum umur 25. Iya, yang penting targetin dulu aja. Yang penting targetkan dulu aja gitu loh. Ya, bisa. Masalah yang pasti ya tetap usaha tetap lah. Iya, pastilah karena hanya mengandalkan doa saja kan juga tidak baik kan. Ada usaha dan juga doa gitu. Iya, bagi yang percaya. Kon kan enggak percaya kan? Ya aku kan percaya. Kon kok langsung judgmental kan? Enggak, soalnya kon raimu, Cuk. Raimu wis kayak ketika aku mengucapkan doa dan usaha ya bagi yang percaya kan wis kayak ngene iku asu. Anda Pak, aku percaya doa, Pak. Iya lah, kon beragama ndak? Beragama lah. Ya wis percaya doa. Aku percaya doa-doa. Apa? Doa-doa. Enggak ada apa itu. Jadi itu ya mungkinnya pencapaian yang gini wes sederhana sih, tapi benar-benar harus dipikirkan
matang-matang. Nah, sekarang gini wes, pencapaian sing apa ya, yang paling ultimate lah bagi diri kamu gitu mungkin. Oh, berarti kita ngomongin hari tua. Aku yang apapun pokoknya yang paling gini nih, pencapaian yang kemudian yang paling apa ya, paling pokoknya paling ultimate lah, yang paling ingin kamu gapai, dan ketika kamu gapai itu kan wes enak wes. Iya. Wes tentram lah gitu apa. Iya. Aku mungkin berharap umurku panjang ya. Amin. Kita semua juga para pendengar juga ya, Mungkin. semoga diberikan Kalau umur bisa panjang. ya, ini kalau bisa dan ada Makanya jalannya. hidup sehat. Cuci tangan, pakai masker. Jaga jarak, swab gratis. Iya. Ini terlihatnya deket ya, tapi sebenarnya ini jauh banget 10 meter loh ini. Enggak langsung. Cuma diedit kok. Iya. Ya kita dipotong kok. Iya. Ya apa. Gini. Kalau ngomongin hari tua ya mungkin wah, anjing sih aku iki umur 23 tapi wis ngomongin hari tua bangsat. Enggak apa-apa lah. Semoga ada jalannya, amin. Amin. Doa sih. Bismillah. Mengheningkan cipta dimulai. Amin. Selesai. Oke. Doa apa kan mau? Doa apa kan mau? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Untuk diriku sendiri Aku. dan hari tuaku. Aku mau doanya Dr. Stan sih mau. Apa ya? Astagfirullah. Sorry. Pengabdi Dokter Strange. Illuminati. Entah iku loh, cincin kalau nih Dr. Stan. Nggak wes, skip. Tuh koncoku. Asu. Fuck. Iya. Jadi gini. Ya umur 40 menuju 50 lah. Aku berharap punya lahan sawah ya, apapun itu ya, yang penting sawah atau tanah. Iya. Enggak, bukan tanah yang enggak bisa diolah, Bro, tapi tanah yang bisa diolah gitu. Entah sawah atau kebun. Berharap bisa apa ya, kayak mengolah lahan itu menjadi penghidupan utama atau penghidupan sampingan. Anu gak sih, banyak kan kok di film-film Hollywood sing ngingu jaran gitu ya. Iya, domba, sing di bukit. Iya, ternak lah boleh. Ternak Atau berkebun. Iya. Aku ingin tetap stay di rumahku, tidak meninggalkan kasurku. Karena corona kan waktu itu kan. Wah, ada stay di rumah gitu. Corona sampai aku umur 2 second sih. Ya, soalnya Covid katanya gak akan pernah hilang. Iya. Tapi kita harus berdamai dengan Covid. Ya kalau misalnya Indonesia dipuji karena sama negara-negara lain karena dengan kita berhasil menurunkan angka Covid itu cukup signifikan katanya gitu. Iya wes. Iya. Oke, lanjut. Konspirasi. Aku ingin tidur di rumahku dengan kasurku yang begitu nyaman. Wah. Mungkin keseharianku dari pagi sampai siang itu ada di kebun. Sore nyiram kebun. Tapi kebun itu hasil loh ya. Maksudnya aku kayak nanam padi atau nanam bawang, nanam semangka gitu loh. Bukan kebun. Bukan kamu kebun bunga bukan anjing. Kamu gak bukan kebunan ngerti gak sih? Berkebun memang. Iya. Bertani. Terus ya diolah oleh keluarga sendiri gitu. Aku terus orang kepercayaan kon mungkin kon tidak sukses nanti bangsa asu kan iki Pak itu pikir sukses iya. Engkau akan aku jadikan penghasilan utama dan aku harap aku bisa hidup damai dari sana. Iya karena kesel bro. Iya sih Pak, setuju Pak. Kerja aku kesel bro dan tutup TDW. Iyalah malah uang kesel lah cu. Makanya kan kini harus mulai usaha. Ya ini. Iya. Jadi mungkin bagi kalian para pendengar jangan lupa di-share. Tapi kita ada di Spotify juga. Susah sekali. Ya Pak, yakin sama proses lah. Kalau proses itu membutuhkan waktu 10-20 tahun mending aku tidak berproses. Ya berarti kita kurang work hard berarti. Kita die hard, Bro. Aku udah pengen die hard, Bro. Die hard iku sing main siapa? Bruce Willis, Die Hard ya. Sampai 6. Kita ngomongin sing anyar ini. Apa? Die Hard. Oh iya. Iya, lanjut. Bruce Willis bisa sing main. Iya. Kita ngomongin film aja kalau gitu ya. Ya mungkin itu aja lah yang bisa kita sampaikan. Bukan apa iki hari tua aku. Iya men, apa kau tidak berharap hari tua? Anjing. Ya aku sih aku enggak sampai bukan enggak sampai, masih ke hari tua sih aku pikirkan hari tua ya. Hari tua aku kepingin wis di rumah, wis gak lapo-lapo. Gitu ngerti gak? Ngelihat anak-anakku mungkin nanti sukses dengan pencapaiannya masing-masing, sudah punya keluarga, aku di rumah sendirian, diam enggak apa-apa.
Iku kayak aku pengen tenang lah. Kok iku cita-cita semua kakek-kakek. Bondak saiki ono kakek-kakek sing ngalor ngidul. Iya. Dhisik-dhisik iku. Kok gak ono kesele ngono lho. Nek aku jadi engko biyen tuh ya, aku kepengin di omah serius. Oke. Iya wes, mungkin itu aja ya. Dan enggak usah wes, lanjut deh. Iya. Tutup closing. Sebelum kita akhiri, aku akan melemparkan sebuah pertanyaan Apa? kepada gak usah dijawab. Kepada pendengar. Kapan waktu yang tepat untuk kita berhenti dari segala hal yang berurusan dengan dunia? Jawab sendiri. Mungkin kalian bisa drop jawaban kalian di kolom komentar ya. Mungkin para pendengar yang mendengarkan podcast ini silakan. Tadi pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Rama, silakan. Bocah bro. Iya bocah. Iya, jangan sebut namaku. Iya, karena namamu kan kau ikut cok. Apa? Nama yang terlarang di Harry Potter siapa wis? Yang tidak Voldemort ya. Bentar. Oke, ngalor gitu, cok ngomongin anjing. Mungkin itu aja lah. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya ada pelajaran yang bisa dipetik, silahkan gitu. Disclaimer, kita tidak mencoba menggurui, benar. Kita tidak mencoba menjadi pinter, kita hanya mencoba kita hanya mengatakan apa yang benar-benar kita rasakan, kita alami. Benar. Jadi, aku harap gak ada ketersinggungan di luar sana. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita berdua sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye semuanya.